Ya, selamat pagi saudara sekalian. Kita kembali lagi bertemu di minggu ini dan materi kita hari ini adalah rencana persiapan pensiun. Nah, saudara sekalian mungkin Anda berpikir kenapa materi retirement planning atau rencana pensiun itu diajarkan di level S1. Nah, disebabkan karena semakin seiring dengan perkembangannya zaman, yang dulu orang itu pensiun selalu mengatakan usianya 55 tahun ke atas gitu ya. Kemudian kalau ayah ibu saudara itu kerja di pemerintahan, biasanya ada masa ketika usia mereka menginjak posisi 53 itu masuk usia namanya MPP, masa persiapan pensiun. Nah, dengan pemahaman pensiun seperti itu, pada hakikatnya banyak orang yang melihat pensiun itu sebagai sebuah siklus kehidupan yang cukup menakutkan gitu. Nah, konsepnya begitu. Padahal kalau di dunia swasta, saudara, sudah biasa tuh. Akhir-akhir ini saya melihat orang pensiun usia 40 gitu. 40 tahun dia memutuskan untuk nggak mau lagi kerja ikut orang gitu ya. Jadi ikut sebuah perusahaan yang nggak mau. Saya kenal beberapa profesional konsultan dari McKinsey yang ada di Indonesia, mereka lakukan hal itu. Jadi mereka mengatakan pada saya di usia yang ke-45 tahun mereka mengajukan pensiun dini. Memang kalau di beberapa kantor konsultan itu usia 40 dan 45 itu sangat dimungkinkan untuk maju proses pensiun dini. Karena kan konsepnya begini saudara ya, pensiun dini itu tidak bisa dianggap sebagai keputusan satu pihak. Artinya misalnya saudara sebagai profesional, saudara sebagai karyawan, lalu mengajukan kepada perusahaan, saya mau pensiun dini lah. Nah itu belum tentu diizinkan, saudara. Karena kan kadang-kadang perusahaan juga berpikir ya, kalau misalnya mereka mempensiunkan dini Anda, maka secara otomatis mereka kehilangan talent. Bisa jadi Anda ahli di bidang tertentu gitu, sehingga keberadaan atau eksistensi Anda di perusahaan itu menjadi hal yang sangat krusial. Maka tidak selalu permohonan pensiun dini itu bisa dikabulkan. Nah, konteksnya seperti itu. Oleh karenanya, keputusan pensiun dini itu biasanya dipandang sebagai keputusan yang seimbang ya, artinya dua belah pihak sama-sama menyepakati. Karena di satu sisi perusahaan akan kehilangan talent, yaitu Anda, dan di sisi lain orang yang mengajukan pensiun dini secara otomatis dia akan mendapat dana pensiunnya jauh lebih awal gitu. Sehingga perusahaan harus menyiapkan dana dalam jumlah yang cukup besar, Saudara, ya. Nah, kalau hitung-hitungan sekarang, itu pensiun dini itu nilai pensiunnya bisa mencapai 15 sampai 18 gaji terakhir yang dia terima. Bukan gaji pokok ya, tapi take home pay. Jadi kalau misalnya orang itu take home pay-nya 40 juta atau 50 juta, ya tinggal mengalikan 50 juta kali 18 gitu ya, kali 18 kali gaji. Belum lagi nanti uang BPJS itu keluar. BPJS Ketenagakerjaan tuh kurang lebih kalau pengalinya itu 50 kali 18 kali gaji, maka dia bisa di angka 300 sampai 400-an gitu ya. Sehingga hitung-hitung kalau orang pensiun dini itu paling enggak dia dapat sekitar 1,2 sampai 1,6. Nah, sekarang permasalahannya kan ketika seseorang itu sudah selesai menjalankan rutinitas dalam konteks pekerjaan dia, lalu dia mengajukan diri pensiun dini, lalu kemudian pensiun dininya di-approve. Maka secara otomatis orang itu sebetulnya si profesional, si individual itu sebetulnya menghadapkan dirinya pada berbagai jenis risiko, saudara. Ya, beberapa risiko diantaranya, yang pertama kalau kita sedang berbicara tentang risiko kesehatan. Yang tadinya perusahaan yang nanggung, gitu ya, karena kalau kita bicara iuran BPJS Kesehatan, itu sekian persen yang ditanggung oleh kita, anggota, kemudian yang lain ditanggung oleh perusahaan, gitu ya. Kalau nggak salah perusahaan menanggung berapa puluh persennya gitu. Dan itu lumayan banget gitu. Artinya kalau misalnya seperti saya gitu, iuran BPJS-nya bisa sampai 600-700 ribu sebulan. Karena kan saya istri sama anak dua gitu ya. Nah, artinya kalau perusahaan membantu kita, maka secara otomatis kan alokasinya ada gitu. Jadi saudara nggak usah berpikir tentang
ini lagi, apa namanya, nggak usah berpikir tentang BPJS, iuran BPJS gitu. Saudara hanya perlu berpikir tentang asuransi yang harus saudara miliki, itu aja cukup, gitu ya. Nah, sehingga dari risiko kesehatan kita harus mulai membuka mata bahwa kita dihadapkan pada risiko tersebut. Kemudian yang kedua, ada yang namanya risiko kalau misalnya saudara harus menghadapi siklus kehidupan yang baru gitu ya. Ada beberapa orang yang saya lihat ketika masuk usia pensiun, rumah tangganya kacau sehingga mereka berujung pada perceraian, lalu dia menikah lagi dengan orang yang sangat muda. Sehingga di usia pensiun dia mempunyai anak bayi gitu, Saudara. Nah, pemahaman seperti itu yang kemudian membuat orang kembali berpikir sebetulnya definisi pensiun sendiri apa. Nah, materi yang saya ungkapkan hari ini itu berbicara supaya saudara bisa termotivasi untuk berpikir kehidupan pensiun yang ingin saudara miliki seperti apa, sehingga saudara bisa menyiapkan sisi keuangannya gitu ya. Agar di dalam usia pensiun itu saudara tidak mengalami penurunan kualitas kehidupan, tapi malah mengalami peningkatan kualitas kehidupan. Sebagai contoh, saya tergabung dalam asosiasi pembicara untuk PBB, United Nations. Nah, spesifikasi saya memang bicara masalah pengentasan kemiskinan dan seterusnya, basisnya menggunakan big data gitu ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita cermati, sejumlah pembicara itu usianya di atas 60 tahun, saudara. Jadi udah tua-tua gitu, ibu-ibu, kemudian ada beberapa sih bapak-bapak gitu ya. Kemudian kalau saya lihat track record mereka, mereka dulunya jadi dosen, terus kemudian di usia yang early 50 lah, awal-awal 50, mereka dihadapkan pada dua jalur gitu. Sama kayak dosen di Indonesia juga sama. Kalau nanti usianya dia menginjak 50, ada dua jalur pada hakikatnya. Jalur yang pertama, jalur untuk membuat dia menjadi profesor. Gitu ya. Ini ada requirement-nya sendiri kalau di Indonesia. Kemudian jalur yang kedua adalah membuat dia menjadi apa ya istilahnya seperti mitra masyarakat gitu, kayak orang LSM. Jadi dia dengan kepandaiannya dia, dengan pengalaman dia, dengan kompetensi dia, dia berusaha untuk menularkan idealismenya dia kepada masyarakat. Ada yang menjadi penceramah bidang partisipasi perempuan, ada yang menjadi penceramah dalam bidang pengelolaan keuangan untuk UMKM, ada yang menjadi penceramah tentang human trafficking, dan seterusnya. Nah, saya kenal baik dengan dua partner saya, jadi biasanya kami disewa sama Indonesia Global Compact Network untuk berceramah di anggota-anggota mereka. Nah, dua orang ini, yang satu namanya Barbara, satu namanya Lolita. Nah, Barbara dan Lolita ini usianya dua-dua, ada si Lolita 58, Barbara itu ada 64 tahun. Nah, dia bercerita bahwa ketika dia melalui hari-harinya sebagai international guest speaker gitu, Saudara, itu dia mengatakan pada saya, to be honest, dia tidak mencari keuntungan sebetulnya. Tapi yang dia cari adalah dengan menjadi pembicara di asosiasi anakannya organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka secara otomatis asuransi dia semua di-cover. Nah, kemudian karena dia suka traveling, dan dia tunjukkan ke saya tuh paspornya tuh stempelnya dari mana-mana. Sampai kata dia, 2 tahun itu saya harus minta paspor baru. Bukan apa-apa, karena halamannya udah habis, kata dia gitu. Apalagi kalau kita ke negara yang harus ada visanya. Visa sendiri kan habis satu halaman sendiri, gitu dia bilang. Nah, dari situ, saudara, yang saya tangkap adalah bagaimana cara dia menikmati kehidupan di hari tuanya. Nah, kalau contohnya si Barbara tadi yang usia 64 tahun, Barbara itu punya cucu satu gitu ya. Artinya anaknya udah lepas kan, mandiri gitu hidupnya. Lalu kemudian suaminya veteran perang, Saudara, sehingga suaminya tuh sejak umur 48 tahun udah jadi pensiunan Angkatan Laut Amerika gitu, Navy SEAL ya. Nah, jadi mereka sekeluarga sebetulnya dengan hidup menerima uang pensiun aja itu sudah berlebih gitu. Dia kasih contoh berlebihnya itu misalnya biasa orang Amerika ya cukup rumah satu, kendaraan dua cukup. Beda sama orang Indonesia kan. Kalau orang Indonesia biasanya lihat itu belum cukup sehingga dia butuh uang banyak untuk tambah invest gitu. Nah, yang dia lakukan ketika dia ceramah di Jakarta tahun kemarin Desember 2019, dia mengatakan pada saya, besok suami saya datang gitu. Jadi kalau dilihat tuh
model kehidupannya dia, ya dia traveling berdua gitu. Selesai dia ceramah di Jakarta, lalu kemudian dia bisa ke Bali, dia bisa ke Lombok, dia bisa ke Kalimantan, ke Raja Ampat, dan seterusnya. Nanti dia balik lagi ke Amerika. Karena dia menunjukkan kepada saya itu itinerary selama 1 bulan, itu bisa sampai 7 negara. 1 bulan dia bilang. 1 bulan tuh saya bisa sampai 7 negara, dia bilang begitu. Nah, anyway, saudara, yang ingin saya katakan adalah ketika saya berusaha untuk memahami kondisi keamanan keuangannya dia, maka di situ saya dapat gambaran bahwa yang Barbara lakukan itu pada hakikatnya adalah sebetulnya idealisme dari konsep yang kita pelajari hari ini. Jadi kalau kita berbicara tentang rencana pensiun, itu sebetulnya berangkat dari pola kehidupan seperti apa yang ingin saudara raih ketika saudara pensiun nanti. Yang pertama, apakah saudara ingin tetap ketika pensiun saudara bekerja, gitu ya, bekerja jam 9 pagi sampai jam 5 sore, 9 to 5. Kalau saudara konteksnya seperti itu, maka saudara wajib memilih bekerja di instansi pemerintahan, bukan di BUMN, bukan di swasta. Kenapa? Swasta contoh kayak BCA misalnya. Ya, saya dengar BCA itu usia pensiun 55 tahun, lalu ada sejumlah karyawan profesional apalagi yang habis menduduki jabatan struktural itu dimasuk dalam masa pengkaryaan kembali gitu. Dikaryakan kembali itu biasanya 2 sampai 3 tahun. Mereka sistemnya kontrak ya. Tetapi Saudara memasuki pandemi COVID-19 ini sudah dihapus tuh kebijakan karya kembali itu. Jadi artinya orang pensiun ya udah pensiun aja gitu. Ya. Kenapa? Karena memang kondisi perusahaan tidak memungkinkan untuk penyiapan sejumlah besar dana dalam proses pengkaryaan kembali itu. Nah, karya kembali itu masih tetap bisa kita temukan ketika kita berbicara dalam institusi pemerintahan. Itu masih ada. Jadi saudara sudah pensiun, tapi saudara dikaryakan kembali. Itu masih bisa. BUMN itu sekarang udah nggak bisa juga. Karena kalau kita melihat dari BUMN sendiri, itu mereka mengatakan lebih baik kita sewa atau hire consultant gitu. Kalau kita sewa atau hire consultant, maka secara otomatis kan hitung-hitung biayanya jauh lebih rendah sebetulnya, saudara. Karena kan saudara nggak ada risiko gitu. Perusahaan nggak ada risiko untuk pembayaran bulanan, kemudian ngasih tunjangan dan seterusnya. Dan yang kedua, kinerjanya juga pasti jauh lebih bagus karena kalau kita bicara konsultan itu pasti dia pekerjaannya akan dibayar ketika pekerjaannya sudah dinyatakan selesai dan kualitasnya sesuai dengan yang dinilai sama internal perusahaan gitu ya. Nah, dari situ saudara, kita bisa melihat bahwa kita harus milih gitu. Kehidupan kita setelah pensiun itu seperti apa dan saudara mau target pensiunnya usia berapa gitu. Contoh saya sudah punya konsepnya gitu. Kalau saya pensiun, saya pasti pensiunnya pensiun dini. Saya nggak mau pensiun di usia pensiun seorang dosen gitu. Saya pengen lebih cepat dari itu. Tujuannya apa? Nah, ada cita-cita yang saya capai dari situ. Dengan demikian, pada saat saya sekarang melalui masa-masa usia produktif, yang saya lakukan adalah mengatur keuangan saya sedemikian rupa supaya tabungan saya itu tidak hanya bertumbuh sesuai dengan laju inflasi gitu, tapi tabungan saya bisa bertumbuh berkali-kali ganda. Nah, berarti mau nggak mau dalam proses saya masa produktif, itu saya harus menyiapkan sebuah instrumen, kelompok instrumen investasi atau portofolio yang bisa membuat saya merasa aman dari posisi keuangan ketika saya masuk di usia pensiun. Saya kasih contoh misalnya begini, saya punya 2 anak, lalu kemudian orang kan banyak yang bercerita sebagai seorang ayah kalau misalnya pensiun itu pasti kebanggaannya adalah dia bisa meninggalkan warisan untuk putra-putrinya. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi semenjak saya masuk usia 30 tahun, maka pola pikir di kepala saya adalah bagaimana harus menyiapkan warisan setidaknya bagi 2 anak saya gitu. Artinya kalau aset-aset yang lain untuk istri saya maupun untuk saya itu pikirannya, pertimbangannya untuk kali berikutnya setelah kita berbicara kewajiban kita selesai, gitu ya. Nah, untuk itu saudara, kita butuh strateginya. Nah, mari sekarang saya mau sharing bagaimana strategi itu bisa kita bangun, ya.
Nah, saudara, ada 3 part yang sebetulnya ingin saya ungkapkan hari ini. Yang pertama, kalau kita berbicara pensiun atau retirement, maka mau nggak mau kekuatan saudara ada pada saving, gitu. Jadi modal utama uang kita untuk kita olah itu dari savingnya, ya. Nah, kalau dari saving ini berarti dari sejak usia produktif Anda harus melihat identifikasi sumber-sumber pendapatan saudara. Sekarang udah nggak zamannya lagi, orang itu hanya terima pendapatan dari satu institusi, udah nggak zamannya lagi. Ya, artinya kalau saudara mengatakan, "Pak, saya punya kompetensi." Nah, gitu ya. Sepanjang saudara bisa mengatakan, "Saya punya kompetensi," atau "Saya punya keahlian tertentu," maka sudah wajib tuh saudara, bisa memanfaatkan waktu saudara untuk, mengoptimalkan sumber-sumber income yang saudara miliki, ya. Nah, kalau di Amerika itu including Social Security, di Taiwan juga sama, including Social Security. Saya punya teman saudara di Taiwan, usianya 30, mungkin tahun ini 33 tahun ya, dia masih lajang dan saudara tahu hidupnya tuh, dia nggak kerja. Dulunya dia kerja, ikut tim kami gitu, kemudian karena dia ada something di apa, sklerosis ya, yang kelainan tulang belakang, menyebabkan dia nggak mau kerja gitu. Nah, setiap bulan dia tuh, mau-mau aja ngantri di kantor pos gitu ya, padahal masih muda, brewokan, gendut lagi badannya gitu. Tapi dia cuek aja, "Nggak apa-apa, saya nikmatin aja Social Security." Ternyata toh setelah saya cek, "Lu dapat berapa sih?" Saya tanya begitu. 20.000 dolar Taiwan. Itu berarti sekitar 8.800.000. Nah, 20.000 dolar Taiwan itu, saudara, dia, apa namanya, berusaha menjadi hanya pekerja sosial gitu ya. Jadi kalau kita menerima upah dari pemerintah, biasanya pemerintah selalu minta kita kerja bantu mereka. Ya udah kata dia, jadi pekerja sosial aja gitu. Paling nanti net-netnya sebulan dapatlah 25.000, sekitar 10 juta lebih gitu ya. Nah, tapi yang ingin saya katakan pada Anda, Indonesia belum sampai ke sana gitu ya. Ya, benar-benar sih kerjanya nyantai banget, bangun jam 9, terus kemudian nanti dia datang untuk kerja sosialnya tuh mulai dari jam 10, jam 12, mereka makan siang tidur sampai setengah 2, kemudian setengah 2 mereka kerja lagi sampai jam 5, kehidupannya kayak begitu. Sabtu Minggu selesai libur gitu ya. Dan saya bisa melihat dia, enjoy dengan kehidupannya seperti itu, walaupun kadang-kadang saya sendiri melihat nih orang kok nggak mau produktif gitu ya. Tapi itulah yang saya katakan pada Anda. Pada negara-negara dengan social security system yang sudah bagus, malah yang tercipta adalah orang-orang hidup dalam zona nyaman gitu ya. Beda dengan kita yang ada di Indonesia. Anda coba-coba nggak kerja di Indonesia, nggak bisa hidup kita gitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, ada satu hal di dalam retirement itu yang nggak bisa kita hindari, yaitu healthcare cost. Ya. Mulai dari perawatan gigi yang begitu mahal, kemudian mulailah saudara rajin general check up, makan makanan juga jauh lebih bergizi, harus minum multivitamin, terus kemudian olahraganya khusus, nggak bisa olahraga-olahraga yang biasaan gitu ya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa pada usia pensiun yang notabene kemungkinan income kita menurun, itu pengeluaran kita malah lebih banyak. Nah, itu yang dijagain di dalam materi retirement planning ini ya. Sehingga dengan demikian saya nanti akan mengajak saudara untuk mengevaluasi bagaimana sih cara evaluasi antara pengeluaran dengan strategi untuk menutup gap antara pengeluaran dengan income kita. Nah, part yang kedua, kita akan bicara bahwa retirement itu sebetulnya shifting dari aktivitas namanya saving ke spending, seperti yang saya ceritakan tadi. Ketika income Anda turun, tetapi tuntutan untuk expenses semakin meningkat. Sehingga mau nggak mau, saudara harus mempelajari importance of asset allocation. Terus kemudian yang kedua, di usia pensiun juga dimungkinkan saudara masih melakukan investasi, ya. Kemudian bagaimana cara break portofolio saudara dan seterusnya. Kemudian part 3 yang nggak boleh kita lupakan adalah bicara tentang estate planning, saudara. Jadi karena biasanya kalau kita masuk pada usia retirement itu, maka kita harus berpikir tentang future generation. Nah, maka saudara menyiapkan rencana warisan di sini. Ya. Kemudian saudara tentukan rencana warisan itu penerimanya siapa aja. Kemudian kalau ada asuransi, kalau ada hibah, itu bagaimana cara perlakuannya.
Nah, saya ingin mengajak Anda berpikir untuk mulai start merancang retirement plan Anda sejak hari ini, gitu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang kemungkinan besar akan saya cover selama berapa? Ya sekitar 40 menit ke depan gitu ya. Kita bicara bagaimana sih pengalokasian dana pada saat kita muda supaya nanti waktu retirement itu kita aman. Terus apakah kalau usia saya sekarang sudah masuk 20 tahun, itu merupakan saat yang tepat untuk berpikir tentang retirement planning. Sebab di Taiwan, anak saya waktu di TK aja udah diajarin bahwa siklus kehidupan tuh kayak begini gitu. Artinya kamu akan masuk ke satu masa, kamu akan getting older gitu. Pada saat kamu getting older, maka biasanya kamu akan semakin sering ke hospital gitu ya, sehingga kamu membutuhkan asuransi. Dia cerita tuh asuransinya apa, sehingga dari sejak TK anak sudah diajari bahwa kamu nanti kalau dewasa jangan mencari pekerjaan, tetapi Anda harus menempa kompetensinya. Jadi anak saya udah diajarin tuh, kamu harus hebat di titik apa. Nah, gitu. Sehingga anak saya yang nomor 2 mengatakan, oh saya harus hebat di presentasi. Jadi dia bisa ngomong tuh, waktu TK loh, saudara. TK aja udah bisa ngomong presentasi. Saya juga kadang-kadang bingung, ah presentasi apaan? Saya bilang, iya, karena saya mau menjadi motivator, kata anak saya yang cewek gitu. Terus anak saya yang cowok, waktu itu cita-citanya sangat sederhana. Jadi dia pengen jadi supir bus, ya, supir bus di Taiwan. Sehingga sebagai ayah saya kayak terpukul gitu. Jauh-jauh kita ke Taiwan, di sekolahin mahal-mahal, cita-citanya kalau ditanya mau jadi apa? Supir bus. Kalau ditanya kenapa jadi supir bus, menurut dia gini, kan udah banyak tuh orang-orang yang cita-citanya jadi bos, kemudian pokoknya jadi orang kaya. Terus kata dia kalau semua orang jadi orang kaya, terus siapa yang akan jalanin bus? Kalau nggak ada yang jalanin bus, maka secara otomatis public transportation-nya bagaimana? Udahlah, nggak apa-apa, saya ikhlas aja, kata dia gitu. Ya, makanya saya cepat-cepat pindah ke Jakarta lagi, supaya anak saya nggak punya pikiran begitu. Nah, kemudian saudara, kita sebetulnya kalau ada pertanyaan, is it too late to save? Enggak sih sebetulnya. Walaupun di sejumlah negara maju, itu bicara tentang pengelolaan keuangan itu masuk di mata kuliah SD. SD, SMP, SMA itu mata kuliah keuangan pribadi. Itu mereka masuk. Ya. Terus nanti ada beberapa hal kayak misalnya apakah saya bisa memproteksi setiap rencana saya dan seterusnya, nanti kita bicara. Ya. Nah, untuk menyusun retirement spending plan, itu kan biasanya kalau kita mau menyusun rencana pensiun, kita coba lihat dulu ya, kehidupan kita di pensiun itu, kehidupan yang seperti apa, terus bagaimana expense kita. Nah, biasanya saudara, perilaku saudara di dalam mengelola keuangan ketika saudara usia produktif, itu akan tercermin ketika nanti kita masuk ke usia pensiun, gitu. Contoh misalnya, saya dari sejak umur 20-an itu selalu mengedepankan rumus untuk mengatakan bahwa dari penghasilan yang saya terima setiap bulannya, itu saya berusaha untuk mengukur terlebih dahulu berapa sih expense saya gitu, berapa konsumsi saya gitu. Dan saya berusaha untuk tidak menurunkan konsumsi tersebut gitu. Sebagai contoh begini, di era-era seperti sekarang, itu saya berusaha sedemikian rupa supaya keluarga saya tidak mengalami penurunan konsumsi, gitu ya. Meskipun orang banyak mengatakan, wah ekonomi sulit nih, pendapatan banyak yang berkurang, dan seterusnya. Tantangan buat kita adalah, karena kalau kita nurunin konsumsi, saudara, misalnya nih, awalnya kita kan selalu makan di luar, gitu ya. Dengan adanya COVID-19, agak was-was juga gitu makan di restoran gitu ya. Saya udah coba sih 2 kali coba makan di restoran gitu ya. Yang pertama rada aneh juga karena, kursinya banyak disilang-silang gitu ya. Anda mungkin udah nyoba ya, kursinya disilang-silang. Jadi begitu kita duduk yang disilang aja, udah diingetin. Terus yang kedua, saudara, kan kita rada was-was juga ya, orang yang datang ke restoran tuh kan kadang-kadang, kita nggak tahu dia bawa penyakit atau enggak gitu. Masuknya sih memang semua pada pakai masker, pada pakai face shield gitu ya. Tapi waktu makan gimana coba? Face shield-nya masih dibuka, maskernya masih dibuka. Lalu mereka makan nih sambil ngobrol. Wah, itu kan virusnya bisa kemana-mana gitu ya. Nah, sehingga saudara dan saya mungkin memilih udah take away aja.
pakainya pakai GoFood, pakai GoSend, misalnya gitu ya. Nah, secara otomatis saudara hitung aja tuh. Kadang-kadang eh, kita yang udah terbiasa untuk punya pola hidup seperti itu sebelum masa pandemi, maka ketika pandemi ini terjadi, kita berusaha untuk dikungkung di rumah, maka secara otomatis nih konsumsi kita itu menurun gitu. Nggak ada makan di luarnya gitu. Nah, kalau saudara bisa mengadaptasi konteks kehidupan yang seperti itu, bagus gitu. Cuman kan masalahnya kadang-kadang banyak juga orang yang mengatakan, kok jadi hidup sengsara sih gitu kan? Ya. Nah, sehingga dengan demikian saya kurang sepakat kalau misalnya dalam dihadapkan pada kondisi tertentu terus kita pengetatan ikat pinggang gitu. Karena itu membuat saudara nggak happy jalanin hidup. Kalau saudara nggak happy jalanin hidup, maka secara otomatis produktivitas Anda menurun gitu. Jadi kalau prinsip saya biasanya begitu saya melakukan analisis antara income sama expense, katakan expense ini naik karena harga barang-barang naik akibat COVID-19. Maka challenge-nya ya udah bagaimana cara kita meningkatkan income, dah itu aja. Nah, kalau Anda mulai bicara bagaimana meningkatkan income, maka secara otomatis Anda belajar dari paradigma pertama saya. Anda bekerja bukan karena Anda itu membutuhkan uang untuk bekerja, bukan. Tapi yang Anda kedepankan adalah saya punya kompetensi ini nih Pak. Maka kompetensi ini yang ingin saya bangun di dalam perusahaan. Dengan demikian, Anda bisa mengatakan saya expertnya di bidang titik-titik. Nah, kalau Anda bisa mengatakan saya expert di bidang titik-titik, maka secara otomatis, saudara, orang akan melihat expertise saudara. Ya, walaupun kita tahu ya, kalau di organisasi, di kantor, itu pasti ada like and dislike, itu udah biasa. Pasti kalau kita hebat, itu banyak orang yang iri, gitu ya, sehingga mereka menyebarkan rumor lah, apa, pokoknya berusaha jatuhin kita lah, gitu, udah biasa itu. Di dalam dunia kerja kayak gitu, Anda harus menyiapkan diri. Nah, selama Anda bisa mengatakan, ya it's okay, yang penting gue punya kompetensi ini nih. Nah, silakan dengan kompetensi tersebut Anda bisa memanfaatkan waktu luang yang Anda punyai gitu. Sekarang ini zamannya zaman bisnis freelancer. Perusahaan-perusahaan itu ketika Anda lulus nanti, mohon maaf, Anda mungkin tidak seberuntung saya dulu. Waktu saya dulu lulus S1, itu perusahaan ngantri. Kebalikan, perusahaan ngantri untuk rekrut saya gitu, saudara. Karena zaman segitu tuh orang lulus S1 masih nggak terlalu banyak. Tetapi hari ini, orang lulus S1 sudah banyak, orang lulus S2 pun banyak, yang fresh graduate, tapi perusahaan-perusahaan tidak mampu untuk meng-hire saudara karena ada pandemi COVID-19. Maka yang patut saudara lirik adalah bangun kompetensi supaya saudara bisa menjadi apa yang saya namakan dengan bisnis freelancer. Jadi bisnis freelancer itu adalah tenaga lepasan, saudara. Bekerjanya saudara itu by project, saudara akan di-hire oleh perusahaan by project, KPI-nya jelas, kemudian deadline-nya jelas. Nah, di titik itu biasanya saudara akan ditanya, misalnya gini, Dek, Anda kelebihannya di bidang apa? Saudara jangan mengatakan, oh saya paham manajemen keuangan. Itu luas sekali manajemen keuangan. Gitu. Jadi lebih baik saudara spesifik. Oh, ini saya kasih tahu ya, mata kuliah kita yang benar-benar spesifik dan bisa saudara pakai untuk meningkatkan kompetensi, itu diantaranya yang pertama, feasibility study, FS. Jadi saudara bisa mengatakan, oh Pak, saya punya pengalaman melakukan feasibility study, tapi ya memang belajar sih. Nah, saudara, satu project feasibility study yang kira-kira selesai dalam 2 bulan, paling tidak bersih ya, saudara bisa dapat pendapatan 40 juta dalam 2 bulan itu. Berarti kan sebulan 20 juta. Pertanyaan saya, mana ada gaji anak lulusan S1 bisa dapat 20 juta per bulan gitu. Kalau nggak saudara kerja di perusahaan anak saudara sendiri gitu ya. Nah, tetapi dengan menjadi business freelancer, ya saudara bisa melakukan itu. Kemudian yang kedua, misalnya saudara mengatakan, oh saya di financial planner gitu ya. Saya paham Pak financial planning gitu. Nah, financial planning pun juga sama. Tetapi kalau dilihat konteks kerjanya, memang financial planning jauh lebih ke advice ya. Pemberian advice itu 1 jamnya bisa antara 500.000 sampai 750.000 rupiah. 1 jam. 1 jam. Itu lumayan, saudara. Kebayang nggak kalau misalnya saudara ya
klien saudara itu dari komunitas ibu-ibu arisan tuh, komunitas ibu-ibu arisan itu saudara anggotanya kan bisa sampai 20, 30, saudara dapat satu klien dan dia puas, wah dia akan bawa itu satu grup arisan ke Anda. Bisa-bisa Anda malah nolak sampean. Nah, itu pemahamannya. Jadi kenapa saya di dalam mata kuliah ini selalu menekankan pentingnya Anda mempunyai kompetensi, ya. Kemudian kalau saudara sudah berhasil mendisiplinkan diri antara income dengan expense sampai punya paradigma seperti yang saya cerita tadi, maka secara otomatis saudara tinggal mengelola cash flow-nya. Kemudian saudara selalu kelola investment saudara, investasi saudara. Jadi upayakan materi-materi saya yang sebelumnya ada investasi di saham, ada investasi di obligasi, itu bisa menjadi pertimbangan Anda, ya. Jangan biarkan usia muda Anda lewat gitu aja gitu. Dulu saya punya target pada usia saya yang ke-25 tahun, saya bisa, paling tidak beli mobil. Nah, saya bersyukur tuh sebelum usia 25 tahun saya beli mobil, mulai dari usia 21 tahun. Saya beli kendaraan second dulu, ya. Terus uang saya 100% gitu. Kemudian mulailah saya naik, beli lagi second tapi yang jauh lebih bagus gitu ya. Lalu di usia 26 saya punya target, usia 30 saya punya rumah. Nah, itu agak agak meleset dikit karena saya baru punya aset rumah, landed house itu di usia 32 tahun. Kemudian dari 32 tahun mulai berpikir, oh, usia 35 tahun saya harus punya rumah yang lebih besar gitu ya. Misalnya yang tadinya luasnya berapa, menjadi luas berapa. Nah, itu mulai tuh. Terus kemudian dari 35 ke atas harus saya akui itu usia keemasan saudara. Jadi kalau kita bicara investasi dan seterusnya itu sampai dengan usia kita 50 tahun itu kenceng banget, saudara. Jadi misalnya nih, saudara mengatakan, oh Anda sudah punya rumah satu, terus Anda berpikir, ah anak saya dua nih. Ya udah, kalau gitu Anda cari rezeki, gimana caranya supaya bisa beli 2 rumah lagi. Tujuan 2 rumah ini adalah untuk saudara wariskan ke anak-anak saudara. Gitu. Jadi nanti berikutnya saudara tinggal mikir biaya sekolahnya dia, biaya kuliahnya dia, kelengkapan kuliah. Kelengkapan kuliah tuh misalnya kalau zaman sekarang istilah kelengkapan kuliah itu satu anak dibekali satu apartemen yang dekat sama kampusnya sama kendaraan ya. Nah, biasanya kayak gitu. Itu yang kita kategorikan sebagai kelengkapan kuliah. Oke. Ini adalah prinsip matching, saudara, antara cash flow yang kita miliki. Nah, saudara bisa baca ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga keseimbangan ini. Jadi kalau saudara lihat, di sini ada Social Security, kalau di tempat kita BPJS. Ya. Terus yang di bawah Social Security ini, saudara lihat ada pensiun. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang pensiun, saudara, maka sebetulnya pensiun ini kan sudah disiapin sama perusahaan lewat keanggotaan kita di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Tapi nggak cukup, saudara. Maka saudara bisa lihat di sini. Yang di sini reliable income sources, nah ini ya, itu cuman untuk mengcover pengeluaran yang sifatnya esensial aja. Pengeluaran yang esensial itu contohnya untuk makan, baju, gitu ya. Terus rumah itu bisa cover dari situ. Artinya ketika saudara nabung nih sekarang dari BPJS Ketenagakerjaan, lalu ketika saudara masuk usia pensiun, uang itu keluar 100%, maka itu akan digunakan untuk ini gitu. Pastikan aja dia cukup. Nah, sekali lagi pastikan dia cukup untuk kita pakai dalam mempertahankan kualitas kehidupan kita di usia pensiun. Lalu, saudara, kalau misalnya masih ada kekurangan, maka kekurangan itu yang harus sekarang saudara siapin. Makanya saudara harus punya aset gitu ya. Mulai dari ini ada aset real estate ya. Kalau ini IRA itu retirement agreement. Retirement agreement itu kalau di Indonesia belum ada ya. Terus saudara beli obligasi, saudara beli saham, beli reksadana, itu semua ujung-ujungnya sebetulnya untuk menutup gap kesenjangan antara expense yang harus kita keluarkan sama income yang kita terima, gitu ya. Sehingga saudara bisa berpikir kalau misalnya aset ini saudara butuhkan untuk menopang kehidupan saudara di sini, maka secara otomatis kan ada konversinya dulu nih. Konversi itu bisa jadi kalau misalnya saudara beli
obligasi yang SBR, surat berharga retail, maka saudara harus early redemption gitu ya. Tujuannya supaya bisa dikonvert dalam bentuk uang, gitu, uang cash gitu ya. Nah, terus kemudian saudara, kekuatan dari pension plan atau retirement plan itu di sini ya, bahwa pada saat saudara masuk usia-usia produktif, itu saudara wajib punya saving yang cukup. Itu kuncinya. Nah, berbicara tentang saving atau tabungan yang cukup, maka secara otomatis Anda itu harus disiplin. Disiplin di dalam mengelola keuangan saudara. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan, wah saya ini kok Pak ya, konsumsinya gede banget sehingga saya nggak bisa saving. Nah itu yang harus diurus, yang mudah-mudah kayak gitu ya. Sehingga sejak saudara masuk usia produktif, itu saudara harus tahu bagaimana cara menyisihkan tabungan saudara dari total pendapatan saudara. Nah, saudara, kalau kita bicara urut-urutan nih, begitu saudara terima gaji bulanan, transfer ke rekening saudara, sebetulnya yang dipikirkan jangan konsumsinya dulu, gitu. Yang dipikirin adalah investasinya dulu. Nah, kalau saya ditanya yang ideal tuh berapa persen untuk investasi, maka sebetulnya angkanya 30%. Jadi setiap misalnya saudara terima uang 10 juta, maka yang 3 juta itu langsung masukkan ke tabungan, rekening yang lain gitu ya. Tujuannya untuk investasi, saudara. Nah, saya melakukan pola itu secara disiplin, saudara, hanya dalam hitungan beberapa bulan, terus akhirnya saya punya uang yang cukup untuk membeli aset dalam bentuk tunai. Jadi prinsip saya begini, karena saya pengalaman beli rumah landed house secara kredit ya. Saya pakai kredit pemilikan rumah dari salah satu bank swasta. Waktu itu sih harga rumahnya cuman berapa? 450 kalau nggak salah ya. Terus kemudian saya ngutang ke dia. Nah, saya baru nyadar itu ketika saya hitung total cicilan saya, saudara. Saya kan ambil 10 tahun tuh. Nah, ketika saya total selama 10 tahun, itu utang saya yang harusnya cuma 300, malah saya itu mengembalikan ke bank besarnya berapa? 600, saudara. Jadi 2 kali lipat bank itu ngambilnya. Jadi pokok saya 300, bunganya pun 300. Nah, lalu saya konsultasikanlah sama orang bank kan, emang bang gitu ya? Jawabannya dengan senyum aja, emang gitu gitu. Jadi kalau misalnya kita pinjam 500 ya kita balikinnya bisa sampai 1 koma lagi katanya gitu. Oh iya, iya. Jadi bunganya itu sama dengan prinsipalnya. Nah, otomatis kan gede banget ya. Akhirnya saya belajarlah dari kondisi itu. Wah, next time saya nggak mau lah istilahnya memperkaya bank gitu kan. Maka saya kuatin, begitu saya terima pendapatan, saya tabung kuat gitu. Kan sama dengan saudara nyicil aja sebenarnya, benar nggak? Jadi misalnya cicilan rumah saudara itu sebulan 5 juta apartemennya. Ya sama aja, saudara terima income, sisihkan aja 5 juta dulu gitu. 5 juta selama kurang lebih berapa periode tertentu gitu ya. Kalau 5 juta 1 tahun aja udah 60 kan hitungannya. Nah, Anda kebayang nggak kalau misalnya Anda nabung selama 7 tahun aja, itu sudah dapat 420, nggak termasuk bunganya, kan gitu kan. Nah, kalau dari tabungan aja yang notabene bunganya cuma 0,25%, artinya pada tahun ke-7, Anda udah bisa mulai cari tuh apartemen-apartemen yang harganya 420, studio dapat dah, gitu. Nah, terus mulailah saudara berpikir kan, bagaimana caranya bikin 420 itu jadi 800, kan gitu. Itulah yang membuat kemudian saya berpikir, oh ada modal nih masuk saham. Oh ada modal nih masuk obligasi. Sampai ke yang aliran garis keras, yaitu falas. Nah, main di falas itu keuntungannya memang jauh lebih gede daripada main di saham dan seterusnya, apalagi kondisi kayak begini. Jadi modal 400 itu bisa jadi 1 M bahkan kalau saudara benar-benar jeli di dalam mengelolanya. Nah, kalau saudara tanya, Pak, itu mengelola seperti itu caranya kita ngikut orang atau kita ciptakan formula sendiri. Itulah gunanya kita belajar keuangan. Jadi formula Anda ciptakan sendiri. Tapi ya biasanya kita jualan sih di orang-orang lain gitu ya. Kita beli ide-ide mereka, terus kita ramu sendiri sampai akhirnya saudara punya satu metodologi yang tepat gitu. Nah,
Terus kemudian, kenapa sih kita harus menyiapkan semua itu ketika usia-usia saudara produktif, ketika saudara masih kerja gitu. Karena itu tadi pemikirannya, bahwa ketika kita kerja, saudara membangun kompetensi, maka sebetulnya saudara menjual kompetensi diri saudara. Nah, ketika publik itu sudah mulai recognize kita punya kompetensi, maka di titik itu kita sebenarnya nggak usah pusing masalah expense. Anda cukup pusing masalah income gitu. Karena saudara punya kesempatan untuk mengoptimalkan perolehan income saudara. Ya, saya kasih contoh nih. Orang yang sebelah kanan si Tom itu sebetulnya sama-sama si Shu itu start bell dengan uang yang sama 50.000 US. Bedanya kalau Tom itu dia konvensional. Jadi prosesnya itu dia cuman apa ya istilahnya menggunakan investasi yang tradisional lah istilahnya ya, masuk di deposito, masuk di obligasi gitu. Sedangkan si Shu ini dia berusaha untuk membuat supaya 50.000 starting balance-nya dia itu dapat meningkat dalam jumlah yang jauh lebih besar. Dia masuk di investasi portofolio, dia beli reksadana, jadi dia tinggalkan tuh yang namanya deposito, dia tinggalin emas dia ambil. Nah, pada saat usia mereka sama, 67 tahun, saudara bisa lihat, mereka yang mengalokasikan dana yang sama untuk investasi yang high risk, high return, itu kemungkinan besar dapat return-nya jauh lebih tinggi ketimbang permainan kita cuma di deposito semata. Nah, kalau ini sih logikanya make sense ya, karena kalau kita bicara deposito itu pajaknya aja udah 20%. Pajak atas bunga deposito saudara 20%. Jadi sebenarnya nggak terlalu menarik gitu. Tapi kalau saudara bicara, Pak, saya itu terhadap resiko itu saya nggak terlalu berani, Pak, ambil resiko. Maka saya menyarankan saudara ngambilnya kayak obligasi. Ya, obligasi kan low risk kan, ya, karena dia dijamin sama pemerintah, gitu ya. Jadi yang penting dari Anda adalah ini loh, sense of apa ya? Saya bilangnya sense of investment itu muncul duluan gitu. Karena orang kalau nggak memunculkan sense of investment-nya dia, sense of risk-nya dia, itu agak sulit, saudara. Agak sulit sekali. Artinya agak sulit tuh, saudara akan mengalami kesulitan di dalam menata keuangan saudara melalui investasi, gitu. Makanya saya selalu menyarankan coba investasi terlebih dahulu. Kalau toh misalnya itu rugi, ya nggak ada namanya investasi yang langsung untung kan gitu kan. Saudara harus belajar terlebih dahulu. Karena biasanya kalau habis kerugian itu kita catch up untuk keuntungannya jauh lebih cepat karena saudara sudah mulai mampu merumuskan strateginya. Nah, saudara kalau kita bicara ini waktu ya, penggunaan time value of money di dalam bicara tentang apa investasi kita. Sebetulnya saudara sekalian, kalau Anda punya portofolio modelnya seperti ini, itu bagus loh. Jadi istilahnya portofolio ketika kita di usia muda itu 70% saham, ya, sahamnya yang blue chip ya, jangan saham-saham yang biasa. Kemudian 25% obligasi, terus kalau misalnya ada KPA, kredit pemilikan apartemen, kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, itu persentasenya cuma 5% dari total kekayaan Anda. Ini kombinasinya bagus nih. 70, 25, 5 gitu. Jujur kalau saya ini yang belakang saya tekan sampai 1% doang. Yang ini 1% doang. Sininya 85. Ya. Berarti secara otomatis kalau sini 85, sini 1%, kan sini 14 kan. Ah, 14 gitu. Nah, sebetulnya yang membuat nilai uang saudara itu meningkat secara drastis dari waktu ke waktu yang sini. Jujur aja yang sini gitu ya. Tapi ya saudara harus pintar-pintar karena di dalam stok itu kan kita juga kadang-kadang main fala segala kan kondisinya ada di sini dia. Nah, gitu. Jangan sampai membuat apa ya istilahnya dana yang sudah saudara peruntukkan untuk kepentingan kesehatan atau mau dana untuk pendidikan anak-anak, terus saudara gunakan untuk investasi dengan proporsi seperti ini agak repot gitu. Makanya saya selalu menyarankan ini loh proporsi yang bagus. Jadi setidaknya
saudara pakai 70, 25, sama 5 ini ketika nanti saudara sudah mulai menerima pendapatan ya. Jadi pendapatan rutin bulanan, saudara sudah mulai masuk ke sini gitu. Sehingga kalau misalnya saudara dalam 1 bulan, misalnya yang saya maksud dengan pendapatan rutin bulanan tuh gaji saudara dari kantor. Nah, saya nggak tahu nih sekarang gaji anak S1 berapa. Let's say gaji anak lulusan S1 itu antara 8 sampai 9 juta, 10 juta. Anggap aja 8 juta gitu. Maka 8 juta itu larikan ke sini ya. 70, 25, 5 gitu. Lalu saudara berusaha melirik bagaimana cara saudara mengoptimalkan waktu yang ada, waktu saudara yang ada dengan hobi saudara. Nah, kuncinya di situ. Jadi misalnya nih, hobi saudara masak gitu ya, entah itu cowok, entah itu cewek, karena zaman sekarang itu masak itu udah jadi benar-benar aktualisasi diri gitu. Nah, saudara bisa sebetulnya join sama teman-teman, kita buka restoran yang kecil, tapi restorannya itu menjual menu-menu yang sifatnya vintage gitu. Menu-menu yang memang orang datang ke restoran itu untuk menikmati apa ya, mengobati kerinduan dia akan masa kecil dia. Jadi masakan-masakannya tuh masakan tradisional, tapi touch-nya touch modern, saudara. Nah, saya yakin kalau saudara dengan pergaulan saudara yang sekarang, saya rasa udah nggak main di fast food kan. Saudara pasti mainnya di restoran-restoran yang memang menyajikan menu-menu yang vintage. Nah, saudara, ada beberapa teman-teman saya yang notabene itu ngambil S3 barengan saya gitu. Kemudian mereka baru lulus tahun tahun ini baru wisuda mereka. Tahun 2020 bulan Juni awal kemarin tuh wisuda. Itu lucu loh, saudara, PhD, tapi ada 3 orang tuh. Emang dari semenjak kami kuliah, itu 3 orang itu kemana-mana bareng. Terus waktu saya lulusan, itu mereka nraktir kita kopi buatan mereka gitu. Jadi mereka itu milih biji kopi sendiri, nge-mix sendiri, terus kemudian mereka mulai jual tuh. Jadi di Fujian itu ada satu kayak supermarket gitu ya, minimarket lah. Terus di ujungnya itu banyak cafe shop. Nah, mereka buka tuh cafe shop di situ. Itu laris banget emang. Nah, ternyata toh sekarang mereka punya franchise lumayan banyak gitu, di franchise sama mereka. Jadi waktu kita semua ngucapin selamat karena dia sudah wisuda, kita jadi bingung PhD-nya buat apa gitu kan. Terus mereka ketawa-ketawa aja. Nggak apa-apa, yang penting kan nama kita keren gitu. Ada MBA, ada PhD-nya katanya gitu. Tapi pendapatan utama dia adalah dari bisnis seperti itu. Nah, saudara, 3 orang ini tadi itu bukan murni entrepreneurship loh. Jadi bukan murni pebisnis. Karena waktu kita kenalnya 3 orang ini, yang satu dokter gigi tau. Dokter gigi ngambil PhD bisnis, itu udah pertanyaan kan? Ya. Terus kemudian yang satu itu orang ini, apa kalau di Indonesia anggota DPR. Nah, orang politik lah gitu ya. Terus yang satu lagi itu perawat, saudara. Kepala perawat waktu itu dia. Nah, makanya kita tuh rada aneh gitu lihat, nah ini orang politik masuk ke sini, jadi kalau dia presentasi itu berbau-bau idealisme lah, kayak gitu-gitu. Ternyata mereka bertiga sekarang hidupnya dari situ, dari coffee shop mereka gitu. Nah, kemudian saya kenal juga teman-teman dari waktu saya ngajar di Trento ya, di Itali. Itu juga sama tuh, dosen-dosen muda, saudara, dosen-dosen muda itu ya. Terus saya lihat kok saya tanya kan gaji dosen di sini berapa gitu. Terus kemudian mereka cerita, sebenarnya sih kita beda sama kamu, dia bilang. Kalau kamu kan di Indonesia itu suka ngasih konsultansi, jadi public speaker, public trainer gitu. Kalau di kami dosen itu ya cuma ngajar sama penelitian. Tapi kok hidupnya mewah-mewah gitu ya. Ternyata dia mengatakan, kan kami punya usaha pizza. Ya, itu sederhana loh, saudara, usaha pizza. Jadi dia setelah ngajar dan seterusnya, dia batasi tuh ngajar selesai jam 2. Kenapa? Toko pizzanya dia buka jam 3. Bayang nggak? Jadi hidupnya tuh santai banget, kemana-mana naik sepeda gitu ya. Punya uang dikit, mereka jalan-jalan ke Madagaskar gitu kan. Kebayang nggak sih? Kalau kita mungkin cuma ke Taman Safari udah cukup gitu ya. Mereka ke Madagaskar gitu. Nah, itu pola pikirnya, saudara. Jadi sebetulnya kalau saya pribadi ini ditanya, Pak Haris, kalau misalnya saya mau dapat ide-ide inovatif untuk kehidupan di masa pensiun saya, gimana sih caranya? Nah, saya menyarankan Anda bergaul banyak dengan teman-teman dari luar negeri. Bergaul banyak. Jangan teman-teman dari negara berkembang ya. Kalau negara berkembang tuh pasti kehidupannya adalah bagaimana how to earn money gitu.
Tapi kalau saudara bicaranya dengan teman-teman dari Eropa segala, kita bisa melihat konteks kehidupan tuh, wow, artinya kehidupan yang indah itu eh, yang benar-benar bisa menikmati uang yang susah payah kita dapat itu bisa kita rasakan semenjak usia muda gitu ya. Nah, dari situlah kita akhirnya punya pemahaman bahwa bicara masalah makmur, bicara masalah sejahtera itu tergantung dari definisi Anda dan saya gitu. Kita punya definisi yang beda-beda. Nah, maka lebih baik saudara itu mengukur kekuatan Anda dengan apa yang kita punya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai saudara ngelihat orang lain, "Duh, Mini Cooper, Bo." Punya saya cuman Mini doang gitu, nggak ada Coopernya gitu. Saya mau dong Mini Cooper gitu. Nah, saudara lihat aja, kalau memang saudara lagi butuh, ya silakan. Tapi kalau menurut saudara, enggak juga, Mini Cooper itu segala sesuatunya mini, Pak. Nah, ya udah gitu. Nah, sehingga saudara akan tahu ini batas minimum kesejahteraan saudara dan ini batas maksimum kesejahteraan saudara. Nah, ketika saudara sudah berhasil meraih batas maksimum ini, secara otomatis naik nih saudara. Nah, lama-lama naik gitu ya. Oke. Terus sekarang kalau saya ditanya, Pak, itu yang rencana pensiun bisa ngikut di asuransi nggak? Bisa. Bisa ikut di asuransi. Cuman saya nggak bisa sebut merek ya di sini, soalnya kan ini saya nggak ada iklannya gitu. Nah, sejumlah asuransi itu memberikan asuransi dana pensiun, saudara. Nah, gimana ya saya ngomongnya ya? Asuransi dana pensiun itu return-nya juga nggak terlalu tinggi dibanding reksadana. Jadi levelingnya kalau memang saudara mau benar-benar aman, masuk di asuransi dana pensiun. Karena namanya asuransi dana pensiunnya di-cover, ada apa-apa dengan kesehatan saudara pun di-cover. Terus level yang kedua reksadana. Ya reksadana itu di bank-bank banyak ya. Saya pakai di 2 bank swasta, satu swasta, satu milik pemerintah. Itu nawarin reksadana udah pakai online semua, saudara bisa milih ada 3 jenis reksadana, pendapatan tetap, itu berarti alokasi dananya ke obligasi, reksadana saham, sama reksadana rupiah. Nah, ada lagi reksadana campuran. Nah, saudara bisa ambil yang campuran nih untuk belajar-belajar gitu ya. Tapi kalau misalnya mau yang keuntungan paling maksimum, ada di reksadana saham. Kalau di reksadana itu, saudara, itu istilah saya sih orang malas investasi ya. Karena kan uangnya sudah titipin di pengelola reksadana. Nanti pengelola reksadana yang akan menyusun portofolio sendiri dan seterusnya. So, lakukan pola itu pada saat saudara sudah menerima pendapatan rutin setiap bulan. Jadi hari ini nih, bagi saudara yang ikut kuliah saya tuh beberapa diantaranya saya lihat tuh mereka udah punya bisnis masing-masing, ya kan? Sebetulnya kalau dihitung-hitung kan setiap dari saudara sekarang udah punya bisnis masing-masing tuh. Nah, mulailah saudara berpikir untuk mengoptimalkan kompetensi saudara. Terus yang kedua, datangkan sumber income yang baru. Yang ketiga, segeralah berinvestasi. Jadi pikiran investasinya adalah investasi untuk retirement gitu. Investasinya udah jangka panjang. Udah bukan investasi buat 1 bulan, 2 bulan, udah nggak gitu lagi. Ya. Kenapa saya motivasi saudara seperti itu, mumpung saudara masih lajang? Sebab nanti kalau saudara sudah berkeluarga, mikirnya udah beda lagi deh, beneran. Jadi waktu saudara berkeluarga, apalagi anak masih bayi ya, masih di bawah 2 tahun, tuh saudara akan sibuk dengan urusan pampers sama susu. Which is itu mahal banget. Belum lagi, dia masih ada waktu setiap bulan, setiap kalau masih benar-benar bayi di bawah 1 tahun itu, saudara harus rutin ke dokter gitu ya, karena dia harus vaksin dan seterusnya. Kalau bagus, rumah sakitnya bagus, dokternya bagus, vaksinnya bagus, sekitar 1,8 sekali datang gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian, saudara, waktu saya merasakan sendiri 2 anak gitu, terus tinggal di Taiwan, apa-apa mahal gitu ya, itu begitu mereka lepas pampers, lepas susu, terus bisa minum susu biasa, itu lega banget. Karena betul-betul expense saudara itu bisa berkurang sampai 35%. Nah, bayangin coba. Jadi 35% itu untuk si bayi doang loh, ya gitu ya. Sehingga itulah kenapa ketika usia lajang muda, saudara kumpulin aja dulu aset gitu ya. Investasi, kumpulin aset, dan nanti itu akan sangat berguna ketika saudara memasuki usia awal-awal pernikahan. Sampai 3-4 tahun pertama tuh, saudara nikah, saudara masih sibuk dengan baby saudara. Setelah itu,
saudara akan sibuk dengan masukin anak sekolah. Tuh, saudara. Jadi manfaat kita investasi di lajang tuh karena waktu kita nanti anak masuk sekolah segala kita udah ready gitu. Bukan apa-apa, karena kan saudara hidup dalam komunitas ya. Saudara punya teman-teman. Terus biasanya kalau kita nikah tuh usianya barengan gitu. Habis si A nikah, si B nikah, si C nikah dalam satu geng gitu ya. Lalu saudara berarti kan anak-anak kita sepantaran gitu kan. Terus kemudian masuk sekolah. Nah, bicara masuk sekolah itu biasanya antar orang tua saling ngobrol. Lu masukin anak di mana? Berapa biayanya dan seterusnya. Kadang-kadang kita rada, loh kok dia lebih mahal ya daripada kita, bedanya kok jauh. Akhirnya kita cari sekolah yang istilahnya ya memang favorit gitu. Dan itu membuat biayanya lumayan gitu ya. Jadi perlu dipikirkan di situ. Tapi semahal-mahalnya Indo, nggak semahal di Cina sama Taiwan sih. Cina sama Taiwan tuh playgroup-nya bisa sampai 9 juta rupiah sebulan. Jadi kebayang nggak? Itu dulu anak saya 2 kan, 22 18 loh. Harus nyari uang 18 juta hanya buat sekolahnya dia, belum yang lain-lain. Kebayang ya, saudara? Jadi itu fungsi-fungsi apa yang harus kita lakukan. So, lebih baik kita menyiapkan sejumlah asuransi, kayak asuransi kesehatan, kemudian asuransi jiwa, itu kita punyai dulu sekarang, ya semenjak saudara usia 25, bahkan miliki lebih murah polisnya soalnya, dibanding kalau saudara buka di usia 45 gitu. Nah, mereka akan cover sampai usia saudara 70 tahun biasanya. Habis itu 70 tahun, Anda akan dikasih uang tunainya. Nah, itu sangat berguna buat kita nanti. Nah, terus kemudian ini strateginya ya, saudara. Strategi untuk bicara bagaimana cara mempercepat dari retirement plan kita. Jadi saya simpulkan aja. Satu, saudara petakan, gambarkan kehidupan yang ingin saudara miliki pada saat saudara masuk usia pensiun. Terus yang kedua, saudara tata pengeluaran-pengeluaran saudara, bikin strateginya. Yang seperti tadi saya ungkapkan, 70% investasi di mana, gitu, saham, di emas, lalu di falas, terus kemudian 25% masukin di bond, obligasi, dan 5%-nya itu untuk KPA dan seterusnya. Nah, terus kemudian saudara mungkin mengatakan kalau konsumsi, Pak, konsumsi yang bagus tuh idealnya berapa persen? Nah, konsumsi itu maksimum sebenarnya cuma 30% dari total pendapatan kita. Jadi yang sisanya 70% itu yang dibagi ke 70%, 25% sama 5% tadi, gitu. Jadi kalau saudara lihat udah konsumsi saudara di atas 30%, udah nggak sehat lagi gitu. Ya, udah nggak sehat lagi. Nah, itu aja yang bisa saya ungkapkan saudara pagi hari ini. Silakan kalau saudara ada yang mau ditanyakan. Minggu depan saya mulai memberikan kasus ya. Nanti saudara bisa download kasusnya di LMS minggu depan di hari Kamis juga. Jadi selesai kuliah saya, nanti saya minta saudara minggu depan untuk masuk ke LMS. Saudara download materinya dan itu persiapan untuk nanti ujian akhir saudara gitu ya. Karena nanti ujian akhirnya saya harus bentuk kelompok dari saudara, terus kemudian dalam kelompok saudara menyiapkan rencana-rencana keuangan yang saya minta untuk kasus-kasus tersebut. Oke? Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ya, kalau tidak ada, terima kasih. Kita jumpa minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Baik. Coba. Yoi. Terima kasih, Pak. Terima kasih.